Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan margin NOPAT dan margin NOA dari PT Mustika Ratu tahun 2018 dan tahun 2019 dengan anggota Lutfia Fitra Insani NIM 234, Agnesia Ruli NIM 236, dan Tasya Hadul NIM 238. Selanjutnya di 2019 kita akan menghitung margin NOPAT dan margin NOA. Yang pertama kita akan menghitung dulu di sebelah kanan yaitu margin NOA. Kita akan mencari dulu modal kerja operasi bersih, yaitu caranya kas ditambah piutang ditambah persediaan ditambah aset operasi jangka panjang dikurangi utang, hasilnya 319 miliar 62 juta 979.994 rupiah. Kita akan menghitung aset operasi bersih, yaitu aset tetap ditambah kewajiban operasi, hasilnya 95 miliar 966 juta 699.045 rupiah. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata NOA terlebih dahulu, yaitu dengan menghitung aset operasi bersih ditambah modal operasi bersih, yaitu hasilnya 415 miliar 29 juta 679.043 rupiah. Nah, setelah itu kita baru bisa mencari hasil dari NOA, yaitu dengan cara penjualan dibagi rata-rata NOA, hasilnya 0,735. Selanjutnya kita beralih ke sebelah kiri, yaitu kita akan mencari margin NOPAT. Pertama-tama kita harus mencari dulu biaya-biaya dengan cara menambahkan HPP ditambah biaya penjualan ditambah biaya administrasi dan umum. Hasilnya yaitu 296 miliar 262 juta 137.953. Selanjutnya kita akan mencari NOPAT dengan cara penjualan dikurangi biaya-biaya, hasilnya yaitu 8 miliar 962.439 juta 907 rupiah. Hasil akhirnya kita baru bisa mencari margin NOPAT itu sendiri dengan cara NOPAT dibagi penjualan, hasilnya yaitu 0,029. Cara menghitung RNOA pada PT Mustika Ratu tahun 2018. Pertama-tama kita akan menghitung dari sebelah kiri, yaitu modal kerja operasi bersih. Modal kerja operasi bersih ini diperoleh dari kas ditambah piutang ditambah persediaan ditambah aset operasi jangka panjang dikurangi dengan utang. Maka akan diperoleh hasilnya yaitu 338 miliar 323 juta 775.163 rupiah. Selanjutnya, bagaimana memperoleh aset operasi bersih, yaitu aset tetap ditambah dengan kewajiban operasi. Maka akan diperoleh aset operasi bersih sebesar 102 miliar 164 juta 743.518 rupiah. Dan bagaimana cara memperoleh rata-rata NOA? Rata-rata NOA diperoleh yaitu modal kerja operasi bersih ditambah dengan aset operasi bersih. Maka akan diperoleh rata-rata NOA sebesar 440 miliar 488 juta 518.681 rupiah. NOA diperoleh dari penjualan dibagi dengan rata-rata NOA. Maka akan mendapatkan nilai NOA sebesar 0,682. Selanjutnya kita akan ke sebelah kiri. Bagaimana cara memperoleh biaya-biaya? Biaya-biaya diperoleh dari HPP ditambah beban penjualan ditambah beban administrasi dan umum. Maka biaya-biaya akan diperoleh sebesar 291 miliar 885 juta 209.303 rupiah. Bagaimana cara memperoleh NOPAT? NOPAT diperoleh dari penjualan dikurangi dengan biaya-biaya. Maka NOPAT akan sebesar 8 miliar 687.542.430 rupiah. Dan cara memperoleh margin NOPAT yaitu NOPAT dibagi dengan penjualan. Maka margin NOPAT akan diperoleh sebesar 0,028. Sedangkan RNOA diperoleh dari margin NOPAT dikali dengan NOA. Maka akan diperoleh
RNOA sebesar 0,019. Kemudian untuk kesimpulan dari analisis DuPont pada PT Mustika Ratu, yaitu pada tahun 2018 ROI diperoleh sebesar 0,019. Kemudian pada tahun 2019 ROI diperoleh sebesar 0,213. Jadi pada tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi peningkatan ROI. Berarti ini mengartikan bahwa semakin besar perkembangan perusahaan tersebut dalam mengelola aset yang dimilikinya dalam menghasilkan laba. Hal ini disebabkan karena ROI tersebut terjadi dari beberapa unsur, yaitu penjualan, aset, dan laba. Hasil dari ROI ini akan memberikan informasi yang penting jika dibandingkan dengan standar yang digunakan baik secara time series maupun cross section. Kemudian kebijakan atau metode yang digunakan pada tahun 2018 dan 2019. Yang pertama, penilaian persediaan. Pada tahun 2018 dan 2019 sama menggunakan metode FIFO. Pada penyusutan aset tetap juga pada tahun 2018 dan 2019 sama menggunakan metode garis lurus. Selanjutnya pada penilaian cadangan kerugian piutang juga sama 2018 dan 2019 menggunakan analisis umur piutang. Jadi karena metode yang digunakan sama, tidak terjadi distorsi akuntansi. Distorsi akuntansi ini terjadi ketika metode yang digunakan pada tahun yang berbeda itu berbeda. Jadi 2018 dan 2019 berbeda menggunakan metode atau kebijakan akuntansinya. Untuk PT Mustika Ratu ini tidak terjadi distorsi karena metode yang digunakan sama.